kesehatan di era new normal. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta yang telah bekerja sama dengan Yayasan Adi Pramana dalam menyelenggarakan webinar kali ini. Sebelum saya memulai kegiatan kita pada hari ini, saya ingin mengabsen terlebih dahulu para narasumber yang menjadi pemateri kita pada hari ini. Bapak Dr. Pandewal, apakah sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Siap. Selamat bergabung, Pak. Terima kasih sudah hadir dan berkesempatan untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Yofiza Media, apakah sudah bergabung? Terima kasih, Ibu. Salam hormat saya untuk Ibu. Terima kasih juga sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Berikutnya ada Dr. Syafruddin Alun. Apakah Bapak sudah hadir? Hadir, Bu. Bapak Dr. Syafruddin Alun. Ya. Hadir, Bu, hadir. Baik. Terima kasih, Bapak sudah hadir dalam kegiatan kita hari ini. Dan terakhir untuk Ibu Dr. Mayastati. Apakah Ibu sudah hadir? Baik, alhamdulillah seluruh narasumber kita sudah hadir pada hari ini. Ya, untuk kelancaran kegiatan kita, saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Tadi saya lihat dalam chat grupnya ada yang berasal dari Kepulauan Riau, kemudian dari Provinsi Riau sendiri, juga ada dari Gorontalo, Manado, dan seluruh daerah di Indonesia lainnya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir dalam kegiatan webinar kali ini. Baiklah, untuk kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, dalam pelaksanaan webinar kali ini, untuk membuat semua peserta menjadi semangat, pada akhir pelaksanaan seminar nanti akan diumumkan peserta yang akan diberikan door prize berupa buku, yaitu judulnya Kedudukan Hukum Rumah Sakit Atas Hak Pasien Pulang, yang dipersembahkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta, dan juga nanti akan diberikan pulsa sejumlah 200.000 untuk 4 orang, artinya 1 orang itu akan mendapatkan 50 voucher pulsa yang dipersembahkan oleh Yayasan Adi Pramana Sumbar. Untuk mendapatkan buku dan juga voucher pulsa tersebut, peserta terlebih dahulu harus memfollow IG Yayasan Adi Pramana Sumbar. Di alamat IG-nya adalah @Yayasan Adi Pramana Sumbar. Jadi nanti berdasarkan pertanyaan terbaik yang dipilih oleh narasumber, buku dan juga voucher pulsa itu akan diberikan. Baik, untuk kelancaran acara berikutnya, tidak memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Junaidi untuk memberikan sambutannya dalam pelaksanaan webinar kali ini. Kepada Bapak, dipersilahkan. Bu. Ya, Pak. Langsung Silakan, dibuka Pak. sekali ya. Langsung dibuka, Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, pada webinar sekali ini kita mengangkat tema perlindungan hukum pada pasien dan tenaga kesehatan di era new normal. Tema ini sangat tepat sekali karena situasi kita pada saat ini adalah kita ditimpa dari wabah COVID-19. Oleh karena itu tema ini betul-betul mengaspirasi kita semua bagaimana dari aspek hukum kesehatan dari program pasca sarjana Universitas Bung Hatta. Saya rasa di Sumatera satu-satunya fakultas program pasca sarjana yang memiliki
apa namanya nih program hukum kesehatan. Nah, jadi dengan tema ini mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta daripada webinar, saya lihat alhamdulillah cukup banyak dari seluruh Indonesia datang untuk berpartisipasi pada webinar ini. Nah, webinar ini semakin semarak karena narasumber berasal dari para pakar-pakar yang dari akademisi, yaitu 2 orang. Yang pertama yaitu Dr. Mayostati sekaligus sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta. Yang kedua adalah Dr. Yuliza Media, ya, akademisi ahli hukum kesehatan. Dan kemudian narasumber yang tidak asing lagi dari bidangnya masing-masing adalah Dr. Saprudin Alun. Ini juga adalah ketua kesehatan daripada klinik Universitas Bung Hatta. Kemudian narasumber kita berikutnya adalah Dr. Pendawal sebagai ketua Yayasan Adi Pramana, Lembaga Bantuan Hukum dan Mediator. Selamat bergabung Bapak Dr. Alun dan Bapak Pendawal. Mudah-mudahan webinar kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta yang datang dari seluruh Indonesia. Saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak dan Ibu-ibu karena memang ini sangat menarik pada situasi dan kondisi COVID-19 pada saat hari ini. Dan bukan itu saja, tetapi masalah hukum kesehatan ini sekarang ini sedang sangat dibutuhkan sekali, terutama para dokter-dokter untuk memahami hukum kesehatan ini dari aspek situasi dan kondisi yang saat ini sedang banyaknya istilahnya malpraktek. Nah, oleh karena itu ini penting dipahami dan dimaknai dalam webinar pada siang hari ini. Dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sebagai peserta dan kepada panitia yang telah menyiapkan webinar ini, yang turut berpartisipasi, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Secara resmi, webinar ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Junaidi atas sambutannya. Sedikit informasi, Bapak Dr. Junaidi adalah Direktur Program Pascasarjana di Universitas Bung Hatta. Sekilas tentang program Pascasarjana Universitas Bung Hatta itu memiliki 6 program studi. Yang pertama adalah program studi pengelolaan sumber daya perikanan, pesisir, dan kelautan atau PSP2K. Yang kedua, program studi Magister Management. Yang ketiga, program studi teknik sipil. Yang keempat, program studi ilmu hukum. Yang kelima, program studi Magister Arsitektur. Dan yang terakhir, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan sedikit tentang Yayasan Adi Pramana. Yayasan Adi Pramana merupakan yayasan bantuan hukum, dapat juga menjadi yayasan dalam penyelesaian sengketa medik, kemudian juga sebagai yayasan yang melaksanakan lembaga pelatihan dan pendidikan hukum kesehatan dan juga mediator. Yayasan Adi Pramana didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 29 tanggal 29 September 2020 dan juga sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor sertifikat AHU-0004 499.AH.01 dan .04. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan webinar selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada moderator untuk memandu pelaksanaan kegiatan seminar kita, termasuk juga penyampaian materi oleh narasumber. Kepada moderator, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ibu Res. Baik, terima kasih kepada Ibu Resma Bintani Gustaliza SHMH selaku host memberikan kesempatan saya untuk dapat memperkenalkan
4 orang narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Baik, kita lanjut aja. Oh ya, selamat siang buat peserta webinar nasional dengan tema perlindungan hukum pada pasien dan tenaga kesehatan di era new normal. Baik, yang pertama yaitu Ibu Dr. Mayestati SHMA. Nah, beliau merupakan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta. Beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan S2-nya itu di Universitas Pasca Sarjana Pajajaran Bandung dan S3-nya di Universitas Andalas Padang. Baik, untuk moderator narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Safruddin Alun Mars. Beliau adalah seorang dokter Distikes Dharma Lanbau dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. S1 dokter tersebut itu di Fakultas Kedokteran Andalas dan beliau lulusan S2 Mars Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Baik, yang ketiga narasumber kita yaitu Bapak Dr. Pandewal MH. Pandewal MH ini merupakan Ketua Yayasan Adi Pramana, Lembaga Hukum Kesehatan dan mediator Sumbar dan juga merupakan seorang dokter di Rumah Sakit RSUD Solo Selatan. S1 dokter tersebut di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kemudian beliau lulusan Magister Hukum Kesehatan Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta. Yang keempat yaitu Ibu Dr. Yofiza Media SHMH, merupakan seorang akademisi, dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan juga merupakan wakil ketua 2 Yayasan Adi Pramana Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan dan Mediator Sumbar. Merupakan salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan melanjutkan S2-nya di Universitas Andalas dan program doktor ya. Baik, mungkin kita tidak terlalu memperpanjang mengingat waktu, itu kita lanjut saja, persilakan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu dengan judul materinya, perbandingan strategi Vietnam dengan Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat dengan waktu kurang lebih 15 menit. Pada Ibu Dr. Mayestati SHMH, disilakan. Nggak ada ini. Dimunculkan PowerPoint-nya. Halo moderator, dimunculkan PowerPoint-nya. Belum connect lagi. Halo. Ya, moderator dimunculkan PowerPoint-nya. Ya Pak, sebentar Pak. Tuh buka. Sebentar ya Pak ya. Bisa kok buka Kak. Iya kan ya PowerPoint-nya, tapi kan angkanya sih yang megang kendali kan di situ. Enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini judul, ada mic-nya, ada suara. Iya, di sini judul saya yaitu tentang perbandingan strategi Vietnam dengan Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat.
Adapun yang melatar belakangi saya kenapa mengambil, karena kita tahu bahwa atau dikatakan di sini bahwa penyakit kronis 2019 ini atau COVID-19 ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh SARS dan salah satu jenis coronavirus ini, penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. Nah, dikatakan penderita COVID-19 ini dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Infeksi penyebab COVID-19 ini bisa dari satu orang ke orang yang lain melalui percikan dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala kronis berkisar antara 1 sampai 14 hari atau dengan rata-rata 5 hari. Penyebaran virus ini sangatlah cepat sekali. Dan awalnya seperti kita ketahui timbul wabah virus ini dari kota Wuhan, Cina. Dalam kurun waktu 2 bulan, virus ini telah menyebar ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, wabahnya virus ini telah mendampak pada tatanan kehidupan masyarakat, baik masyarakat internasional, masyarakat nasional, dari pusat sampai ke daerah. Nah, untuk itu bagaimana strategi? Kita untuk melihat bagaimana strategi, kenapa saya sini ngambil strategi Vietnam di sini. Nah, Vietnam termasuk salah satu negara yang berhasil menangani pandemi SARS waktu pada tahun 2003 dulunya. Dengan adanya pengalaman ini, maka kemudian digunakan untuk menekan penyebaran virus corona. Dan dunia juga memuji Vietnam dalam menangani virus COVID-19 ini karena dinilai efektif dan sangat transparan. Sampai tanggal 31 Maret ditemukan 207 kasus terkonfirmasi dengan 57 pasien dinyatakan sembuh dan tanpa satu pun meninggal. Kapasitas rumah sakit tetap dijaga di angka yang sanggup untuk dikelola sehingga menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memberi ketenangan pada warga Vietnam. Nah, berikut ini akan diuraikan bagaimana Vietnam memitigasi wabah COVID-19 serta efektif terhadap penambahan jumlah kasus yang baru. Nah, dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa pemerintah Vietnam pertama kali mengumumkan 2 kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, seorang ayah yang berasal dari Wuhan saat itu datang menjenguk anaknya yang sedang bersekolah di Vietnam. Nah, kedua terdeteksi ternyata virus corona. Nah, dengan itu diambil keputusan cepat oleh pemerintah yaitu dengan mengaktifkan pusat pencegahan epidemi darurat, pemerintah melarang penerbangan dari dan ke Wuhan. 3 warga kemudian juga di Vietnam yang baru kembali kena COVID-19. Nah, lalu dilakukan penelusuran berskala besar dimulai dari seluruh warga yang melakukan kontak dengan pasien sehingga ke level 2 dan 3 di atas dan diisolasi. Pemerintah melarang seluruh penerbangan dari dan ke Tiongkok. Penangkapan setiap pelaku menimbun masker dan hand sanitizer yang mengambil keuntungan. Dan juga pemerintah menutup sekolah sehingga bulan April. Pemerintah Vietnam juga meluncurkan 2 aplikasi yang dapat diunduh, baik untuk masyarakat sendiri maupun untuk pendatang. Nah, setiap warga negara asing juga diwajibkan untuk mendelegasi kesehatannya. Dan aplikasi ini terhubung ke basis data kesehatan dari Vietnam secara security. Vietnam juga mulai memproduksi alat tes. Ekspor pertama dikirim ke Ukraina, ke Prancis, Italia, dan negara-negara lain. Kemudian lagi dari Vietnam juga berpulang dari Malaysia, ternyata dia juga terkonfirmasi positif. Nah, akibatnya dilakukan isolasi, diberlakukan. Polisi juga memberikan daerah-daerah dan segala macam. Lanjut. Nah, juga diadakan yaitu diam di rumah selama 15 hari ke depan sehingga 15 April
April. Nah, seluruh warga hanya boleh keluar rumah untuk kebutuhan makan, pengobatan, pekerjaan, dan penting juga disetujui pemerintah. Kerumunan yang lebih dari 20 orang dilarang. Sekarang diperkecil, kerumunan hanya dari 2 orang dilarang. Nah, transportasi publik antar provinsi ditutup dan hanya melayani pengantaran logistik yang penting. Dan di dalam kota hanya diperbolehkan untuk mengantarkan makanan, logistik yang dibutuhkan warga. Di seluruh warga diharuskan mengenakan masker jika di bepergian. Juga pemerintah melarang semua acara dan pertemuan yang melibatkan 20 orang atau lebih. Nah, dan juga di Vietnam ini menghasilkan memutilasi virus corona ini dengan sumber daya yang terbatas. Dengan sumber daya yang terbatas tetapi dengan kepemimpinan yang serius dalam menangani COVID-19 ini, maka Vietnam juga melakukan tes kepada 15.637 orang di tanggal 20 Maret. Nah, kesuksesan inilah maka Maret saat Vietnam sudah mampu memproduksi perangkat tes yang tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, namun juga untuk diekspor ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, baik. Nah, khususan itu tadi boleh dikatakan terkombinasi dengan bertambahnya di Vietnam 2 kali lipat dalam 11 hari. Namun di Indonesia boleh dikatakan kondisi Indonesia ini dengan pola jumlah pasiennya terkonfirmasi bertambah 2 kali lipat dalam 6 hari. Hari seperti terlihat dalam gambar di bawah. Lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan di Indonesia? Apa yang dilakukan di Indonesia strategi untuk menanggulangi virus corona ini? Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu perkembangan dari kasus yang ada di Indonesia tentang virus corona ini tadi. Nah, bila kita lihat di sini hanya saya mengambil beberapa hari saja karena dengan waktu yang sangat singkat. Nah, bila kita lihat dari tanggal 20 bulan 6 tahun 2000 ini total kasus virus corona selalu bertambah. Nah, kembali meningkat misalnya dari 1.226 orang sehingga totalnya dari pada tanggal 20 ini adalah 45.000 sekian itu tadi. Nah, bila kita lihat terakhir, kita lihat di hari Minggu kemarin, nah itu jumlah kasus positif corona juga semakin meningkat, yaitu bertambah 1.198 atau naik dari 52.812 menjadi 54.010. Nah, lalu untuk itu karena selalu naik itu tadi, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu mengkarantina kesehatan, pembatasan sosial berskala besar, penempatan kedaruratan kesehatan masyarakat, larangan sementara ekspor, antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri dan masker, pelarangan sementara orang asing masuk ke wilayah negara Republik Indonesia. Menetapkan status keadaan darurat, mengatur perpanjangan status keadaan darurat, mengatur tentang pekerjaan dari rumah dengan arti kata berserta pengatur pelaporan rapat sarana pertelkom melalui sarana telkom. Mengajak masyarakat di sekitar tetap tinggal untuk tidak berpergian, menjaga jarak fisik individu, membantu keringanan beban masyarakat, mengatur penyelenggaraan ibadah. Wajib melakukan pembatasan seperti ketat terhadap keluaran orang yang keluar dan masuk di Indonesia, menghimbau kepada masyarakat umat Islam untuk wajib mendukung yang melibatkan peserta yang banyak orang. Nah, kita adalah di Sumatera Barat, di Kota Padang. Nah, di Kota Padang juga banyak terjadi virus. Boleh kita lihat perkembangan yang ada. Nah, di sini di Kota Padang beberapa terakhir ini boleh dikatakan 464. Nah, terakhir itu tanggal 27 506 ya.
Nah, lalu apa? Akan sinkron dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu merumahkan siswa dan menghentikan pekerjaan yang bersifat massal. Nah, itu juga dilakukan oleh pemerintah kita, yang mana di kita di pasca ini kita tidak boleh lagi pergi ke kampus untuk kuliah, dan kita di kuliahnya di rumah saja, ujiannya juga di rumah, segalanya di rumah. Dan kemudian apalagi teruskan rantai penyebaran ini, yaitu dengan juga dengan tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona ini, menyebarluaskan maklumat Polri, yaitu tentang kesehatan, menutup tempat hiburan dan rekreasi, penyesuaian sistem kerja pegawai, melaksanakan keputusan gubernur yaitu tentang bagaimana di bandara, pelabuhan, penutupan masuk orang lain. Penyampaian yaitu tentang perbankan melakukan penyemprotan disinfektan di kelurahan. Pelaksanaan salat Jumat juga dilarang untuk sementara, yaitu dengan juga gereja dengan tutup cukup di rumah. Kemudian memperlakukan jam malam, mengurus jenazah muslim, penutupan sementara kegiatan operasional industri pariwisata. Pengawasan pelaksanaan karantina, kemudian pengiriman spesimen laboratorium, pembatasan sosial dimulai dari lingkungan jorong, dusun, atau RT. Kemudian menetapkan rumah sakit residen sebagai rumah sakit rujuk COVID-19. Dan ada beberapa juga harus pakai masker, juga di sini setiap pembatasan pintu masuk Kota Padang juga dilakukan penutupan, pembentukan tim pemantau, kemudian orang berjualan pun dilakukan pembatasan, dan lain yang berkenaan dengan hal yang terkait yang berkenaan dengan virus ini tadi. Nah, lalu dengan adanya pembatasan-pembatasan ini, apa akibatnya secara Indonesia? Nah, sini kita lihat akibatnya jelas perekonomian sosial masyarakatan. Dari sisi ekonomi telah bertampak pada aktivitas produksi, aktivitas perdagangan, perbaikan skala besar maupun kecil, aktivitas jasa kuliner, jasa angkutan, dan lain sebagainya. Aktivitas dari lemahnya aktivitas ekonomi tersebut telah menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang dikarenakan adanya putusan hubungan kerja di beberapa kegiatan usaha seperti pekerja pada bagian usaha kuliner, pariwisata, hiburan, transportasi, dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga pada sisi sosial, sebagian dampak dibatasi kegiatan sosial masyarakat telah menyebabkan terganggunya aktivitas keagamaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penolakan penguburan jenazah akibat COVID ini, dan meningkatkan kemiskinan, kecemasan, kebingungan, rasa was-was, meningkatkan pengangguran, dan lain sebagainya. Apabila dengan adanya kebijakan pembatasan sebagai dan juga narapidana ada yang dibebaskan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, lalu apa jalan yang dilakukan pemerintah? Nah, di sini dikatakan berdasar permasalahan di atas, maka berdasarkan peraturan pemerintah tanggal nomor 21 tahun 2000 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satu dengan meliburkan tempat kerja. Namun dunia usaha tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan. Roda perekonomian harus tetap berjalan. Peliburan karyawan dalam jangka waktu yang lama dinilai bisa mengakibatkan ekonomi terhenti. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo atau kita sebut juga dengan Jokowi mengatakan, Indonesia akan memasuki tatanan new normal. Menurut Jokowi, new normal adalah kondisi di mana masyarakat harus berdampingan dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Kenapa? Kalau kita takut terus, kapan kita akan bisa hidup kembali? Kenapa? Seperti kita lihat di mana-mana sudah terjadi istilahnya demo. Kenapa? Kami mau makan apa? Kami dilarang di rumah, kami tidak bisa makan. Nah, sedangkan kami butuh makan. Nah, karena itulah hidup berdampingan disarankan oleh Presiden kita Joko Widodo, marilah kita hidup berdampingan karena virus ini tidak akan hilang katanya. Untuk mengimplementasikan normal ini, nah keluarlah putusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 328 tahun 2000 tentang panduan pencegahan dan penanggulangi
dan di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi ini. Nah, meskipun masa transisi pada tanggal 8 bulan 12 Juni 2020, juga pemerintah Sumatera Barat membuat perjanjian tertulis dengan memiliki pusat pembelanjaan dan sejumlah kedai. Jadi pemerintah Kota Padang untuk memelihara dari new normal ini, dia membuat satu perjanjian dengan pedagang. Melalui suatu pamong praja, nah Pemko Kota Padang meminta agar pengusaha kedai, toko memenuhi peraturan wali kota tentang pola hidup baru di new normal ini. Surat perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pemilik usaha berjanji akan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam peraturan wali kota tentang pola hidup bersamaan dengan pandemi 19 yang pada intinya berisikan pelaku usaha dan masyarakat diharapkan tetap memakai masker, menjaga jarak, serta selalu menjaga kebersihan dan membatasi jumlah orang di toko atau kedai. Dalam surat tersebut, pemilik usaha berjanji dan bersedia diberi sanksi apabila tidak menerapkan apa yang telah diatur oleh Pemko tersebut. Nah, lalu apa kita simpulkan? Nah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan, bila kita lihat, kita bandingkan antara di Vietnam dengan di Indonesia, boleh dikatakan Indonesia banyak persamaan strategi yang dilakukan oleh Vietnam juga dilakukan oleh di Indonesia. Misalnya dengan mensosialisasikan, kemudian dengan merumahkan baik pekerja atau mahasiswanya, dan juga dengan penutupan dan segala macam. Nah, semoga ada perubahan bentuk intervensi dari pemerintah Indonesia, yakni dengan mengambil hal-hal yang positif dari Vietnam dan menerapkannya sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Salah satu dengan mengekspor perangkat tes dari Vietnam sebagai alternatif tes cepat yang dilakukan saat ini, mengajak kader-kader partai beserta untuk menjaga garda depan dalam penanganannya, mobilitas warga jika diperlukan, dan sosialisasi wabah COVID-19 kepada pihak khalayak yang lebih luas. Ya, jadi kesimpulannya lagi, walaupun kita sudah dikatakan new normal, di sini kita harus tetap. Kita berhadapan, kita bergandengan dengan virus, tapi kita tetap harus pakai masker, kita tetap harus pakai cuci tangan, dan menjaga kebersihan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Mestasi SHMH. Materi yang sangat bagus dan luar biasa pada siang hari ini. Nah, oh iya, jadi untuk pertanyaan atau saran itu boleh di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan tujuan kepada siapa pertanyaan yang akan diajukan. Nanti setelah semua narasumber itu tampil, kita akan bahas satu persatu dari pertanyaan dari peserta webinar nasional. Baik, mungkin selanjutnya yang untuk pemateri yang kedua, yaitu kepada Bapak Dr. Syafruddin Alun Mars. Disilakan, bareng Bapak. Halo Bapak. Bapak Dokter. Oke, baik. Pak Arif, moderator. Saya nggak bisa karena saya nggak host, tolong di share. Saya nggak tahu jadikan host saya, karena saya nggak bisa share
PPT Server saya. poinnya. Server poinnya Pak Dokter. Pak Arif, bisa karena saya tidak host, jadi saya tidak bisa share screen dari PPT saya. Atau jadikan host saya, atau yang slide PPT saya aja yang di panitia ditampilkan. Ya. Tolong Halo Bapak, langsung dari Bapak panitia. aja langsung Pak, langsung dari Bapak aja. Akses sudah diberikan Pak. Oke. Ayo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Dr. Junaidi, Direktur Pasca, Pak Junaidi, Direktur Pasca Sarjana Universitas Ponghatta, moderator. Terima kasih sekali lagi. Kemudian teman-teman narasumber, Dr. Pandewal, ya, MH, Dr. Yusika Media, SAH-MH, Dr. Mayestati SAH-MH. Teman-teman yang saya hormati, host moderator tolong di mute yang masih belum, karena nanti akan mengganggu saya bicara. Baik, terima kasih. Selamat datang teman-teman seluruh Indonesia, webinar di program Magister Ilmu Hukum Universitas Ponghatta. New normal. Banyak dari kita yang masih bingung apa itu new normal. Ya, ini adalah adaptasi kebiasaan baru. Tapi yang kita lihat teman-teman masyarakat kita di Indonesia beranggapan ini kita kembali lagi kegiatan normal. Sebenarnya kita kembali kegiatan seperti biasa dengan ada tanda kutipnya, dengan ya kalau seandainya kita nggak bisa stay at home, kita tidak bisa bekerja di rumah, harus ke kantor, tentu protokol kesehatan ini kita lakukan. Seperti apa? Ya seperti tadi Ibu Maestat sudah menyampaikan, kenapa kasus Vietnam kurang. Nanti saya ulas sedikit, karena saya alhamdulillah beberapa kali saya ke Vietnam. Ini belajar kesehatan itu ke kita dulu di Indonesia. Ya. Jepang, kenapa mereka kasusnya tidak banyak juga, walaupun kedua kasus klaster yang kedua ini saya lihat ada beberapa kasus yang mulai muncul juga. Begitu juga di Korea Selatan. Teman-teman, new normal ini kita keluar bekerja, melakukan aktivitas itu ya dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, bikin sanitasi kita jaga. Kalau batuk, bagaimana sikap batuk kita? Ya, selama ini kita batuk ya biasa. Ya, semprotan, kadang-kadang semprotan itu dari batuk itu kena kita, apalagi kalau dengan musim COVID-19 ini sekarang. WHO ada parameternya new normal ini. Pertama dengan dari epidemiologi. Yang kedua parameter dari kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu pelayanan kesehatan. Sebagian tadi sudah sampaikan oleh Ibu Maestati. Syarat new normal ini transmisi virusnya terkendali, ya penularannya terkendali. Alhamdulillah, karena saya berada di Padang dan teman-teman di ruangan ini banyak yang berada di Padang. Ada kelebihan kita dari daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, karena alhamdulillah karena kita punya lab biomedik ya yang di bawah komando Dr. Andani Eka Putra, Master Kesehatan MSc. Bedanya kita apa? Kalau saya perhatikan dari negara-negara dari daerah lain,
pasien yang dikonfirmasi COVID-19 sebenarnya ada 4 kasus, 4 gejala di sini. Pertama itu OTG. Teman-teman ini mungkin sudah tahu, OTG itu orang tanpa gejala. Kemudian ODP, orang dalam pemantauan. Yang ketiga itu PDP, pasien di dalam pengawasan. Ya. Ada bedanya? Enggak ada. OTG itu enggak ada sama sekali keluhan. Tidak ada sama sekali. Tapi dia pernah kontak. Ya, pernah kontak dengan pasien positif COVID. Kemudian ODP, ada keluhan, tapi keluhannya ringan. Batuk, tadi Ibu Maestati dan pengen batuk, ada demam sedikit, ada flu, badan tidak enak. Biasalah, keluhan-keluhan virus itu macam-macam. Sekarang malah ketemu oleh beberapa teman-teman, baik di Wuhan maupun di Indonesia. Ada keluhan baru, bukan batuk aja, bukan flu aja, bukan demam aja. Gangguan gastroenteritis, gangguan dari saluran pencernaan. Jadi sekarang ketemu lagi 5% dari keluhan baru dari COVID-19 ini menceret kasusnya. Ya. Kemudian ada lagi baal, rasa lidah ini tidak ada lagi, tidak ada manis, tidak ada rasa asam, tidak ada rasa pahit. Ini keluhan tambahan lagi. Jadi memang kita shock, ya, health shock kita dengan virus baru ini, ya. Apalagi pengetahuan teman-teman pakar epidemiologi, pakar pulmonologi terbatas dengan virus ini. Kemudian mengurangi pembatasan terhadap bertahap dan evaluasi. Tadi Ibu Maestati menyampaikan banyak yang nganggur, banyak yang sudah tidak bekerja. Saya selain praktisi kesehatan, saya sebagai praktisi kesehatan, saya pelaku usaha. Bagaimana kita babak belur 3 bulan, karyawan yang hampir ratusan itu kita rumahkan, tapi tetap kita berikan mereka makan, minum. Ini beban kita. Sebenarnya nanti next apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan aktivitas lagi dalam keadaan new normal ini. Sistem kesehatan komprehensif. Nah, ini beda lagi. Kita di Sumatera Barat, kenapa awal-awal kita tinggi kasus? Nah, kita masuk yang terendah. Dari 2 minggu terakhir, salah satu dari parameter dari WHO maupun Departemen Kesehatan, secara epidemiologi selama 2 minggu ini kasus kita ini kurang dari 50%. Malahan ada 4 hari berturut-turut kasus kita 0 Sumatera Barat. Kemarin ada 3 kasus lagi. Kemudian kasus yang positif COVID-19 itu di tracing, ya. Ini bedanya di daerah lain. Kayak Surabaya terlambat untuk tracing orang-orang yang sudah kontak dengan kasus. Kemudian kita uji, kita punya lab, ya, hampir 1.500 lebih setiap hari terjadi tes swab tenggorokan atau swab dari hidung dengan melakukan pemeriksaan PCR. Dan kita salah satu trendsetter di Indonesia untuk lab uji dari COVID-19 ini. Kemudian kita isolasi, ada beberapa tempat isolasi yang rutin dilakukan. Mengenai kasus dengan baik, melacak kontak. Ini kalau kontak, kalau kita tidak lacak, dia akan menularkan ke orang-orang lain, ke tetangganya. Risiko penularan diminimalkan, kemudian langkah pencegahan di tempat kerja telah diterapkan. Bagaimanapun kita tetap harus bekerja, ya. Bagaimana kita harus produktif. Tapi langkah-langkah untuk ini harus kita lakukan di skala komunitas, bukan individu. Adanya pendidikan dan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup new normal. Kita berdayakan kepala sekolah, nenek mama, ya, rektor universitas, ya, pemuka masyarakat. Kemudian langkah-langkah transisi new normal harus dipantau terus. Kemudian apakah kita sudah bisa melakukan new normal? Kalau Sumatera Barat saya katakan kita sudah bisa. Kalau saya lihat kurve Sumatera Barat sudah melandai betul, ya, berbeda dengan daerah di Indonesia seperti Surabaya.
Surabaya kemarin ada teman saya meninggal orang ya. Ada 2 orang dokter, ada salah satu Gus Wacid ya. Istrinya ya innalillahi. Tadi saya sudah sampaikan, bisa enggak kita melakukan new normal? Bisa. Dengan parameter yang telah kita sampaikan. Peran Ikatan Dokter Indonesia, saya sebagai pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dan teman-teman di lapangan merupakan ujung tombak, ya, ujung tombak untuk membantu saudara-saudara. Saya minta dengan segala hormat, janganlah dibully juga teman-teman yang sudah membantu kita semuanya, ya. Saya dengar juga beberapa lintingan dari medsos dan segala macam. Mari kita bekerja sama dengan baik, dengan ikhlas. Himbauan dari tenaga medis yang bertugas dan memberi pelayanan kesehatan untuk menerapkan protokol demi keselamatan dan keamanan ya bersama di new normal, dan itu tentu meracu dari WHO ya atau Kementerian Kesehatan. Nah, tentu kami bagaimana perlindungan terhadap tenaga medis teman-teman yang di ujung tombak di rumah sakit maupun di pelayanan primer nanti di klinik ataupun di puskesmas agar tidak tertular dengan COVID-19 ini. Memang awal-awal kita akui APD sangat langka dan teman-teman pengusaha itu bermain di sini ya yang harganya tidak masuk akal. Tempat pelayanan sehat, ya, cara kerja sehat, tenaga medis itu kita harapkan sehat. Walaupun Bapak Ibu peserta webinar tahu berapa orang tiap hari yang sakit, yang di ICU, yang meninggal, teman-teman kami di ujung tombak tersebut. Kenali musuh kita. Bahayanya musuh ini kalau kita perang, tahu musuh kita bisa tembak. Tapi pada yang OTG, orang tanpa gejala, sebenarnya menularkan kepada kita bisa. Ya, waktu imunitas kita, daya tubuh kita rendah, kita akan tertular. Ya, kita tidak tahu siapa yang OTG. Oleh karena itu tracing ini penting ya. Kalau kita lihat selama ini, kenapa orang ada yang sakit ringan? Ada yang sakit sedang, ada yang sakit berat. Ada beberapa kasus dalam 2 hari sesak napas, ICU langsung meninggal. Walaupun ajal Allah yang menentukan. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Beberapa dari data teman-teman, ya, virus ini sangat virulen, ya. Kemudian penyebarannya begitu juga, penularannya begitu cepat. Rekomendasi kami dari Ikatan Dokter Indonesia terhadap tenaga kesehatan, ya, tentu prinsipnya cegah kontak, OTG, ODP, ya. Pertama, kurangi risiko penularan di fasilitas kesehatan. Misalnya tidak melakukan operasi elektif ini lakukan, ya. Kemudian membatasi pintu masuk, mengatur dan screening pengunjung, ya. Kemudian pasien dengan kasus emergensi atau darurat harus dilayani, tetap kami layani, ya, operasi emergensi. Namun untuk pelayanan yang tidak memerlukan tatap muka disarankan untuk dilakukan secara daring. Nah, jadi jangan heran dari beberapa teman-teman masih banyak yang bertanya ke saya, kenapa kita lakukan daring, Pak? Ya, ini salah satu dari rekomendasi dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Di sana bernaung seluruh dokter-dokter yang ada di Indonesia, baik ahli penyakit dalam, ahli bedah, ahli obgyn, ya, dan segala macamnya ahli itu. Kedua, mengisolasi pasien bergejala secepatnya, membuat triase terpisah yang berventilasi baik, memisahkan pasien diduga atau positif dengan tertutup dan toiletnya sendiri. Beberapa penelitian dari teman-teman di maupun di beberapa di Korea, Jepang, dan Wuhan
ada beberapa yang sudah diteliti teman-teman tahun 2020 nih, ruangan tertutup indoor risiko penularannya itu sekitar 19 kali yang tertutup indoor. Ini hati-hati teman-teman, ya. Kemudian ketiga itu melindungi tenaga kesehatan dengan higien sanitasi dan APD. Kebersihan diri harus menjadi perhatian serius tenaga medis. Selain tangan, organ seperti hidung yang sering kita pegang, ya, mulut, mata juga dijaga karena ini adalah tempat masuknya virus, ya, hidung dan mulut. Keempat, Ikatan Dokter Indonesia juga menekankan untuk tidak mendaur ulang atau memodifikasi atau menyimpan APD yang sekali pakai, yang sudah dipakai, karena bentuknya hanya sekali pakai. Yang kelima, tenaga medis juga diimbau untuk tidak berpindah menangani pasien lain atau berpindah ke ruangan lain sebelum memastikan tangannya bersih, alat-alat yang dipakainya bersih. Pindah tanpa prosedur kesehatan trauma higien bisa menyebabkan terjadinya penularan silang. Ya, itu sebabnya teman-teman kami itu menderita banget itu 8 jam lebih pakai APD yang 2-3 lapis. Bapak Ibu bisa lihat di TV atau di YouTube bagaimana tersiksanya menahan buang air kecil, buang air besar, lapar, haus, ya. Itulah yang kami derita oleh teman-teman di ujung tombak dalam menangani COVID ini. Terakhir, kita lihat kampanye dari pemerintah ataupun dari beberapa departemen untuk pencegahan penularan ini berfokus pada individu. Ya, hal ini dilihat dengan, ya, kita lihat masker, bagaimana cuci tangan, ya, dan jadi yang penting sekali, ya, penting perlu diperhatikan untuk ya, lingkungan melakukan aktivitas, ya. Tidak semuanya tempat atau jenis aktivitas memiliki risiko yang sama. Ingat ini, ya. Perbedaan risiko, lingkungan dan aktivitas ini dapat dilihat dengan analisa klaster penularan dari beberapa negara. Atau contoh di Sumatera Barat ini di Kota Padang, klaster pasar raya. Klaster pasar raya itu salah satu penularan COVID-19 di Kota Padang. Nah, kenapa dikatakan klaster penularan? Ini saya perlu berikan juga ilmu kepada Bapak Ibu. Apabila terjadi 3 kasus COVID-19 ini atau lebih yang saling terkait, itu yang dinamakan klaster. Sebagai penutup juga, upaya yang paling optimal yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan ini, ya, pertama kita harapkan teman-teman melakukan aktivitas di rumah. Yang kedua, menghindari area publik. Nah, saya baca beberapa hari yang lalu ada pesta perkawinan di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Silakan nanti di teman-teman yang di daerah Jawa Tengah. Habis pesta itu ada yang meninggal, ada yang dirawat, ya. Begitu juga kalau kita perhatikan di negara-negara maju seperti Korea Selatan. Korea Selatan itu sudah tidak lockdown lagi, tapi ada kasus kedua pengunjung klub malam itu 274 orang dari bulan Mei yang lalu, ya, terjadi penularan masif, ya, setelah new normal. Ini contoh kasus di Korea Selatan. Begitu juga di Jerman, di Gütersloh, ya, ada 2000 dari pabrik pengolahan daging di Jerman menularkan ke 2000 orang. Saya berharap kita di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat nanti, betul-betul disiplin, jaga komitmen protokol kesehatan ini, ya. Kewaspadaan kita harus semakin ditingkatkan untuk protokol kesehatan. Jangan new normal ya sudah seperti biasa aja. Saya lihat sekarang sudah tidak pakai masker, tidak peduli dengan orang lain, ya. Baik, Pak Arief, itu dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Safruddin Alun
Mungkin Bapak untuk pertanyaannya kita tunda nanti dulu Pak setelah semua materinya itu. Mungkin yang ketiga itu narasumber yang ketiga dari Bapak Dr. Pendewal dengan judul itu perlindungan hukum tenaga kesehatan di era new normal. Kepada Dr. Pendewal disilakan. Ya, terima kasih. Bisa materinya belum bisa di-share. Gimana Dok? Materinya bisa Bentar Dok ya. materi. Bentar Dok. Oke, siap Dok. Coba Dok, Dr. Pendewal silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya mengambil tema tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan saat new normal COVID-19. Perlindungan hukum tenaga kesehatan menjadi isu yang cukup menarik untuk kita bahas. Apalagi saat sekarang ini pandemi COVID-19 memasuki era new normal. Paling tidak ada dua alasan yang menyebabkan kita perlindungan hukum kesehatan ini menjadi isu yang menarik. Pertama, hingga saat ini ternyata belum ada peraturan yang khusus tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan seperti layaknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga perlindungan hukum tenaga kesehatan masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Padahal kita ketahui bahwa perlindungan hukum tenaga kesehatan pada saat sekarang ini menjadi isu yang cukup penting dan urgen. Nah, urgensinya ini Bapak Ibu ternyata terletak pada risiko yang dialami oleh tenaga kesehatan pada saat melakukan layanan kesehatan. Risiko di kriminal ketika mereka keliru dalam menjalankan perawatan kesehatan, kemudian risiko tertular bahkan kematian saat mereka merawat pasien COVID-19 ini. Kemudian alasan kedua, pasal-pasal perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam undang-undang tersebut di atas, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, baik yang tersurat dengan jelas maupun dengan yang tersirat, memerlukan penafsiran hukum. Fokus substansinya itu ternyata memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan pada saat pasien yang menjadi korban. Nah, yang menarik di sini bagaimana kondisi sekarang. Tenaga kesehatan pun juga ikut menjadi korban pandemi COVID-19. Nah, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien, terhadap terhadap tenaga kesehatan pada sekarang ini. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas dan profesinya. Dasarnya adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Di sini ada dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tenaga kesehatan mendapatkan kedua bentuk perlindungan ini, baik perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 36 2009 dan pasal 57 huruf A dan pasal 75 Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan itu menjadi dasar perlindungan hukum preventif terhadap tenaga kesehatan. Nah, sedangkan pasal 29 Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan dan pasal 78 Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan itu menjadi dasar perlindungan hukum represif terhadap tenaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang menarik di sini, ternyata perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan pada kedua undang-undang ini, baik Undang-Undang Tenaga Kesehatan maupun Undang-Undang Kesehatan,
ternyata perlindungan hukum yang diberikan itu tidak serta-merta diberikan kepada tenaga kesehatan, melainkan posisi undang-undang ini memberikan perlindungan bersyarat. Nah, jadi tenaga kesehatan akan mendapatkan perlindungan hukum jika syarat dan ketentuannya dipenuhi. Nah, apa syaratnya? Nah, ini paling tidak ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan supaya mendapatkan perlindungan hukum. Nah, pertama memiliki STR, surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi ini dikeluarkan oleh konsil kesehatan, berlaku 5 tahun dan dapat diperbarui sesuai dengan kompetensi tenaga kesehatan. Nah, STR ini mutlak harus ada untuk setiap tenaga kesehatan yang mau melakukan praktek. Nah, kemudian SIP. SIP ini surat izin praktek. Nah, surat izin praktek ini dikeluarkan oleh pemerintahan kabupaten atau kota berdasarkan rekomendasi dari pejabat kesehatan yang ditunjuk. Nah, sama dengan STR berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbarui. Perbedaannya pada kondisi tertentu, kalau kondisi normal, SIP ini harus ada. Jadi setiap tenaga kesehatan yang mau melakukan praktek kesehatan, ya harus memiliki SIP. Nah, namun kalau kondisi tidak normal, misalnya pada saat gawat darurat, pada saat wabah, nah SIP ini boleh kita kesampingkan dengan catatan asalkan tenaga kesehatan tersebut memiliki STR. Nah, kemudian melakukan tindakan sesuai dengan standar. Paling tidak ada 4 standar yang harus ditaati oleh tenaga kesehatan. Ada yang namanya standar profesi, ada standar layanan, standar operasional yang kita kenal dengan SOP, dan kemudian ada standar etik, dan ada info konsen untuk setiap tindakan yang dilakukan. Nah, info konsen ini ada yang tertulis, ada juga yang lisan. Nah, untuk tindakan-tindakan yang bersifat invasif, untuk tindakan-tindakan operasi, dan ini mutlak harus info konsen secara tertulis, dan semua itu harus terdokumentasi dengan baik dalam sebuah buku yang kita kenal dengan rekam medik. Nah, rekam medik ini uniknya seperti ini. Jadi rekam medik ini isinya milik pasien, berkasnya milik fasilitas kesehatan, dan kita punya kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya. Nah, meskipun demikian, pada saat-saat tertentu bisa pula kita buka. Nah, ini ada 4 situasi yang memperbolehkan rekam medik bisa kita buka. Atas kepentingan kesehatan pasien, kepentingan penegakan hukum, atas persetujuan pasien, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, kalau mau membuka rekam medik, pertama, kapan rekam medik itu dibuka, kemudian kepada siapa dibuka, kemudian dan apa saja yang boleh dibuka. Nah, itu yang kemarin yang jadi permasalahan ketika rahasia pasien terbongkar lepas ke publik. Nah, kemudian bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan saat new normal COVID-19. Nah, pertama menyediakan alat pelindung diri. Masih belum lupa dalam ingatan kita bahwa pada awal pandemi COVID-19, APD ini sangatlah sulit, termasuk barang langka. Bahkan tenaga kesehatan yang melakukan layanan kesehatan, ada yang memakai jas hujan, ada yang memakai plastik untuk alat pelindung diri, dan itu jauh dari standar keamanan. Nah, kemudian mengatur waktu kerja. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Alun tadi, tenaga kesehatan yang memakai APD lengkap, 500 lo bukan perhitungkan tenaga kesehatan dengan APD lengkap bekerja 6-8 jam. Tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil, gitu. Itu cukup menyiksa lah untuk tenaga kesehatan. Nah, kemudian memberikan honor dan santunan. Jelas ya, setiap tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID harus diberikan honor. Dan jika ada yang meninggal, nah
banyak juga tenaga kesehatan yang meninggal, ya santunan harus kita berikan. Sebenarnya itu tidak cukup untuk membayar besarnya pengorbanan teman-teman tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Dan kemudian yang terakhir ini penambahan rumah sakit rujukan. Jadi dengan adanya penambahan rumah sakit rujukan diharapkan setiap pasien COVID-19 tidak ada yang tidak mendapatkan layanan kesehatan. Dan sebagai simpulannya, pertama, belum ada undang-undang khusus tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan, sehingga saat ini masih merujuk kepada undang-undang kesehatan dan undang-undang tenaga kesehatan. Kedua, perlindungan hukum tenaga kesehatan saat ini merupakan perlindungan hukum bersyarat. Tenaga kesehatan dilindungi jika syarat dan ketentuannya dipenuhi. Dan yang terakhir, tenaga kesehatan mendapatkan kedua bentuk perlindungan hukum, baik perlindungan preventif maupun perlindungan represif dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, demikian Saudara Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Pende. Mungkin kita lanjut aja dulu, mengingat waktu, itu ke narasumber kita yang keempat, itu tentang judulnya Peranan MKDKI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di era new normal. Iya, mungkin kepada Ibu Dr. Yufiza Media SHMH, disilakan. Silakan Ibu. Sebentar, Master PPT. Bisa ke? Kok nggak bisa, ke? Udah. Balik lagi kemana? Ke Zoom lagi balik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja. Kok kameranya enggak? Baik, saya langsung saja. Judul dari artikel saya pada webinar nasional kali ini yaitu tentang peranan MKDKI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di era new normal.
Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di sini ada kendala sedikit, mohon menunggu sebentar. Tunggu dulu, kameranya belum lagi Pak. Kameranya. Terus apanya? Ini. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Judulnya tadi sudah ya, tentang peranan dari MKDKI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan ya di era new normal seperti saat sekarang. Nah, tentu bagi yang menggeluti bidang lain bukan bidang kesehatan tentu belum paham apa sih itu MKDKI ya. Jadi MKDKI itu adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, singkatannya MKDKI, lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, kemudian menetapkan sanksi. Hal ini ada ketentuannya dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. Ya. Kemudian kita lihat lagi. MKDKI ini merupakan sebuah lembaga yang otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia atau kita singkat KKI yang bersifat independen. Ya, hal ini memiliki makna bahwa MKDKI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Jadi MKDKI di sini memiliki peran penting dalam penegakan disiplin profesional dokter dan dokter gigi di Indonesia. Ya. Kemudian kita lihat apa tujuan dari penegakan disiplin dari dokter dan dokter gigi di sini. Ya, tentunya yang pertama adalah untuk melindungi pasien. Pasien di sini adalah masyarakat. Ya, masyarakat dari tindakan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang tidak kompeten. Ya, kita tahu bahwa tidak semua dokter itu bisa bekerja secara maksimal atau bisa bekerja menggunakan standar SOP-nya ya. Kan ada standar itu, protapnya. Jadi ada yang dokter bekerja tidak berdasarkan protap, tidak berdasarkan standar operasional, maka nanti akan berdampak adanya nanti dugaan ya, ini baru dugaan malpraktik medik. Nah, mengenai malpraktik medik ini dalam peraturan perundang-undangan belum ada lagi. Baik itu dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ataupun dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan belum ada lagi istilah malpraktik ini. Jadi istilah malpraktik ini hanya digunakan oleh masyarakat awam saja, tapi semua orang tahu bahwa malpraktik itu artinya malah. Ya, malah itu suatu kesalahan dalam melakukan praktik. Nah, dalam undang-undang tidak ada. Dalam undang-undang kedokteran itu hanya mengenal pelanggaran disiplin kedokteran. Dalam undang-undang kesehatan itu hanya mengenal kesalahan atau kelalaian dilakukan oleh dokter sehingga terjadinya suatu malpraktik medik. Ya. Kemudian apa tujuan penegakan disiplin dokter itu lagi? Yang kedua adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah, di sini sangat penting
bukan dokter saja, karena tenaga kesehatan itu bukan dokter saja ya, ada 13 jenis tenaga kesehatan dari tenaga medis sampai nanti kelanjutan ke bawahnya, tenaga non medisnya, sampai nanti tenaga gizi, bidan, perawat, apoteker, 13 item itu yang terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang tentang kesehatan ya. Jadi MKDKI ini dia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia ya, KKI itu. Kemudian tugasnya apa saja? Jadi berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Praktik Kedokteran, tugas dari MKDKI itu adalah untuk menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan. Ya, siapa yang mengajukannya? Itu bisa pasien yang mengajukannya, bisa masyarakat, pasien yang bersangkutan ya, pasien yang merasa dirugikan, masyarakat atau keluarga pasien. Jadi bisa mengadukan dokternya itu. Ya. Kemudian menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Nah, untuk itu sudah ada perkonsilnya. Jadi perkonsil itu adalah peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 20 tahun 2014 tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Nah, dari sini kita tidak ada istilah malpraktik, itu tidak ada. Jadi di sini adalah pelanggaran disiplin. Ya. Kemudian jadi di MKDKI itu ada tim, ya, ada pemeriksaan sidang internal yang dilakukan oleh tim anggota MKDKI. Itu tidak menutup kemungkinan pihak korban atau keluarga korban itu bisa melapor atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri apabila dia memang betul-betul mendapatkan kerugian. Apakah itu kerugian secara material ataukah kerugian secara imaterial. Kerugian secara imaterial ini misalnya rasa sakit, ya, karena rasa sakit itu tidak bisa kita nilai dengan uang. Jadi bisa saja dokter-dokter yang sudah atau diduga, ya, kita di sini menggunakan kata dugaan malpraktik. Jadi sebelum dia dikatakan malpraktik, diduga dulu. Apakah memang betul-betul malpraktik, apakah itu merupakan tindakan pidana. Jadi tindakan pidana umum itu berbeda dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ya, itu berbeda. Ya, jadi di sini intinya apa? Apa sih bentuk perlindungan hukum dari MKDKI ini? Nah, di sini salah satu bentuk perlindungan hukum dari MKDKI itu terhadap dokter dan dokter gigi adalah melarang pihak kepolisian untuk menangkap langsung dokter dan dokter gigi yang diduga telah menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun secara psikologi, ya, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan, ya, bisa saja melakukan perbuatan yang mengandung unsur pidana seperti kasus aborsi. Kalau sudah tertangkap tangan suatu tempat praktek dokter melakukan aborsi, aparat penegak hukum boleh langsung menangkap tanpa adanya sidang internal dari MKDKI ini. Ya. Tentu kita bertanya-tanya, apa itu? Ada istilah MKEK, ada juga istilah MKDKI, ada juga. Apa itu? Apakah sama antara MKDKI dengan MKEK? Ya, baik, saya coba uraikan. MKDKI dan MKEK itu persamaannya adalah merupakan majelis kehormatan kedokteran. Ya, kalau MKDKI ini memiliki tugas untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menjatuhkan sanksi. Ya, MKDKI ini di bawah naungan dari KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Kemudian MKEK ini memiliki tugas untuk menegakkan etika profesi kedokteran. Ya, di sini MKEK ini bergerak di ranah moral. Ya, bagaimana seorang tenaga kesehatan itu melaksanakan tugas itu moralnya lagi. Kan masih kita misalnya di antara kita ini kan pernah berurusan dengan rumah sakit kan. Jadi rumah sakit itu kan banyak dokter, ini ada dokter A. Dokter A ini banyak sekali pasiennya. Ada dokter B yang tidak ada pasiennya sama sekali. Ya, jadi dokter itu dia dalam memberikan jasa, ya, dalam memberikan jasa itu harus tepat
kepada masyarakat karena yang dilayani ada orang sakit. Kalau seorang dokter itu tidak memiliki jiwa sosial yang tinggi, tentu orang sakit ini nanti akan bertambah berat sakitnya. Misalnya dia sakit hipertensi, misalnya berobat ke dokter, layanan dokter seperti itu, aturan turun tensinya jadi naik tensinya. Jadi layanan yang diberikan oleh dokter ini memang harus terima karena ini adalah profesi ya. Jadi profesi itu ketika kita akan melaksanakan profesi itu kan disumpah ya. Jadi disumpah. Jadi hubungannya antara moral dokter ini saja. Ada beberapa profesi yang disumpah, bukan dokter saja, seperti advokat juga disumpah. Karena advokat juga dia memberikan jasa kepada kliennya, misalnya notaris, misalnya ada Ikatan Notaris Indonesia, ya apoteker, mereka disumpah dalam melaksanakan profesinya. Jadi hati-hati kita. Tidak tenaga kesehatan saja yang hati-hati harus bekerja. Kita juga harus hati-hati dalam melaksanakan profesi. Nah, itulah beda antara MKEK dengan MKDKI. Ya, MKDKI untuk untuk bergerak di dalam disiplin pelanggaran disiplin kedokteran ada 18 ada sekitar 22 jenis pelanggaran disiplin ada terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan itu. Kemudian ada MKEK. Jadi itu berbeda sekali antara MKEK. Kalau Majelis Kehormatan Etika Kedokteran ini di bawah naungan ID, ya, itu organisasi profesi. Jadi intinya memang tenaga kesehatan ini dia dilindungi oleh profesinya karena profesi. Jadi polisi tidak boleh bisa langsung menangkap apabila seorang tenaga kesehatan itu khususnya dokter ya di sini sudah melakukan dugaan malpraktik medik. Sekali lagi saya tegaskan malpraktik medik itu berbeda dengan tindak pidana secara umum. Ya, jadi itu harus dibedakan karena memang sulit sekali nanti di persidangan sulit sekali nanti dari segi pembuktian yang membuktikan mana ini yang malpraktik medik, mana ini yang memang murni suatu tindakan pidana. Ya, jadi orang-orang yang punya di bidangnya lah yang bisa nanti membedakan sebagai saksi ahli nanti ya. Jadi sekilas yang belum paham tentang jenis-jenis tenaga kesehatan, jangan nanti tenaga kesehatan ini dianggap hanya dokter saja ya. Jadi banyak. Untuk pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan itu siapa? Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu gimana nih? Itu siapa itu? Mohon maaf, ada gangguan teknis. Ya. Kemudian kita ulang lagi, setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ya, jadi Undang-Undang Tenaga Kesehatan adalah pelaksanaan dari ketentuan pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturannya terhadap tenaga kesehatan itu sendiri. Ya. Jadi ada 13 macam tenaga kesehatan. Tapi dalam sesi ini pemateri fokus hanya kepada tenaga medis saja. Ya, kepada tenaga medis karena di samping tenaga kesehatan lainnya, tenaga medis ini merupakan garda terdepan dalam melayani dan mengobati pasien COVID. Ya. Jadi dari detik.com saya lihat itu ada data dokter yang meninggal karena terpapar COVID itu sekitar ini juga dari info dari pengurus ID ya, pengurus besar ID sudah mencapai 32 orang atau mungkin bertambah, tapi yang info terakhir saya lihat masih di angka segitu. Di era new normal ini tenaga medis untuk mutlak ya menggunakan masker berstandar kesehatan ya dan APD alat pelindung diri.
Di dalam menghadapi new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19, aktivitas sosial dan ekonomi akan kembali normal. Tetapi di saat yang bersamaan, kemungkinan penyebaran virus akan semakin besar apabila tidak semua orang menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya. Kita lihat saja, saat sekarang ini adalah gelombang di mana masyarakat sudah 3 bulan stay at home. Jadi mereka melepaskan pergi ke tempat hiburan, pergi kalau karena ini di Kota Padang ya, lokasinya tepi pantai itu sudah seperti pasar saja. Orang-orang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya, setidaknya masker. Saya lihat itu ya, orang tidak lagi memakai masker. Mereka beranggapan new normal ini adalah keadaan yang normal. New normal ini adalah di mana akan muncul lagi gelombang besar di saat orang-orang lengah, di saat orang-orang tidak lagi menerapkan protokol kesehatan, disitulah akan bertambah banyaknya nanti pasien yang terpapar. Ya, karena penularannya kita tidak tahu kan, kita mungkin merasa misalnya sedang rapat atau bagaimana, kita merasa kita sehat-sehat saja, ternyata mungkin tertular. Jadi hendaknya memang di era new normal harus membiasakan diri dengan tatanan kehidupan baru menggunakan protokol kesehatan. Seperti sudah diuraikan oleh para pakar narasumber sebelumnya itu, ya bagaimana etika kita batuk, ya etika keluar rumah memang itu harus diterapkan hingga penyebaran COVID itu bisa menurun angkanya. Untuk di Kota Padang saya rasa itu sudah menurun angkanya. Kita berharap untuk selanjutnya COVID ini mungkin akan berakhir ya, untuk selanjutnya, karena mungkin para mahasiswa yang bisa bergabung di sini ya sudah bosan juga kuliah secara daring. Karena posisi seorang guru atau seorang dosen itu memang tidak bisa digantikan dengan kuliah secara daring itu, ya. Sudah mencapai puncak kebosanan, jadi semoga saja kita berharap COVID ini berlalu dan kita bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. Jadi kesimpulannya, pada prinsipnya MKDKI akan memberikan perlindungan hukum terhadap dokter, asalkan dokter bekerja sesuai dengan standar profesi medik, ya, dan standar prosedur operasional. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa Anda baca ya di penjelasan pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Jadi untuk mungkin sekian ya, sekian pemaparan saya pada webinar siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media SHMH. Nah, jadi sesuai dari kata host tadi, kita akan memberikan hadiah gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk hadiah sama voucher pulsanya itu nanti bisa kita share di Instagram yayasan mungkin ya. Jadi siapa yang mendapatkan yang beruntung mendapatkan hadiah itu bisa di-share di Instagram yayasan. Nah, mungkin di sini langsung aja. Ini ada beberapa pertanyaan itu di mana saya lihat di komentarnya pertanyaan itu luar biasa, bagus-bagus semua gitu kan. Nah, jadi di sini ada beberapa yang mungkin karena waktu kita terlalu mepet mungkin ya. Nah, ini pertanyaan pertama yaitu mungkin datangnya dari Dr. C. Doris Rahmat, itu dosen FH Universitas Selamat Riyadi Surakarta, itu bertanya kepada Ibu Dr. Yofiza Media. Itu pertanyaannya, bisa langsung saya bacakan, itu bagaimana tanggapan dari Ibu Dr. Yofiza terkait rapid test yang seolah-olah menguntungkan rumah sakit dan memberatkan masyarakat. Adakah solusi yang dapat dilakukan selain rapid test atau pengaturan yang lebih pro kepada masyarakat? Nah, mungkin sebelum Ibu Yofiza jawab pertanyaannya, kita membuka pertanyaan itu ada dua, kita bagi dua gitu ya, jadi 3-3 dulu gitu. Nah, mungkin selanjutnya kepada Ibu Yofiza disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. C. Doris Rahmat.
Baik, terima kasih pada Bapak Moderator. Pertanyaan dari kandidat doktor ya, Doris Rahmat SMH itu dosen dari Universitas Slamet Riyadi ya, Solo. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah tanggapan terkait tanggapan saya ya, ini tanggapan saya berarti ya, tanggapan saya terkait rapid test yang seolah-olah menguntungkan rumah sakit dan memberatkan bagi masyarakat. Memang ya kita lihat pasca Lebaran kemarin ya, pasca Lebaran kemarin ada peraturan dari Kementerian Perhubungan bahwa masyarakat yang akan melakukan perjalanan baik itu menggunakan pesawat, kereta api, ya wajib rapid test atau PCR itu ya. Memang itu sebetulnya itu bukan menguntungkan, kalau menurut saya bukan menguntungkan rumah sakit, itu memang protap ya, prosedur agar kan kita tahu melonjaknya jumlah pasien terpapar corona ini banyak sekali. Jadi diadakanlah sebetulnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melindungi, memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar penyebaran itu bisa teratasi. Misalnya naik pesawat itu ya, memang kalau untuk pembayarannya kalau PCR itu ya memang sekitar berapa itu kalau di kita skala Padang ya, ada 3 rumah sakit itu, 3 rumah sakit untuk pemeriksaan corona itu, ada Rumah Sakit Semen Padang Hospital, ada Rumah Sakit Siti Rama, dan Rumah Sakit Hermina, itu menetapkan angka sekitar untuk PCR itu ya. Tes itu berlaku, kalau menurut orang bandara berlaku 2 hari ke depan. Kalau rapid test itu hanya 3 hari. Ya mungkin itu ini kan yang ditanyakan alatnya ya, memang kalau kita bicara menguntungkan rumah sakit tentu tidak bisa juga kita kan, kalau saya bicara kalau saya di sini kan sebagai akademisi tidak ada keberpihakan terhadap apapun, tapi peraturan yang diberikan oleh pemerintah itu gunanya adalah untuk intinya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tapi sekarang kan kalau dulu PCR wajib ya, tapi sekarang udah ke rapid test itu hanya di angka sekitar 350.000 ya. Bahkan ada juga pemerintah yang memberikan gratis itu. Kalau di Jawa di gerbang tol apa misalnya diberikan tes gratis. Ya, ada juga itu orang yang lari nak mau dites. Ya, takut nanti ketakutan terhadap penyakit gitu kan. Nanti ketika sampai di pintu keluar tol diperiksa lagi. Kiranya nak ada pemeriksaan itu disuruh balik lagi kadang itu ya. Ini tujuan, ada juga masyarakat yang nakal padahal pemerintah sudah sedemikian rupa memberikan perlindungan bidang kesehatan, karena masyarakat ini kadang seperti saya bilang tadi ya, saya bilang di Kota Padang 3 bulan orang sudah dirumahkan saja. Sekarang sudah era new normal, seolah-olah orang lepas saja ke jalanan. Dulu sudah ada PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, jadi setiap misalnya Kota Padang perbatasan dengan Kota Bukit Tinggi atau Kota Padang Panjang itu ada pemeriksaan PSBB, bisa ya. Sekarang sudah tidak lagi, polisi hanya aparat penegak hukum hanya sekedar memberikan himbauan saja agar protap new normal ini menggunakan protokol kesehatan. Misalnya sudah buka restoran, tapi kenyataannya masyarakat masih mengindahkan himbauan-himbauan dari pemerintah. Misalnya memakai masker, ya tidak mau memakai masker. Sudah ditangkap dulu, diapakan. Jadi kalau sekarang masih sosialisasi, nanti akan sebetulnya sudah diterapkan ya dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli itu sudah ada. Siapa yang tidak memakai masker ada sanksinya. Ya, misal disuruh menyanyikan lagu wajib, misalnya lagu Indonesia Raya kah, atau lagu-lagu tentang pahlawan kah, kemudian disuruh membaca Pancasila, karena kita sadari kadang tidak semua orang hafal Pancasila ya, yang 5 dasar itu kalau anak SD mungkin hafal, tapi kalau kita tanya mendadak itu ada juga yang
sudah lupa itu. Ya, itu kan dasar negara kita. Terus kita ada disuruh baca itu kan, saya lihat di nonton di televisi itu berantakan itu. Ya, sila 1 2 3 4 5 itu terbalik-balik letaknya. Kemudian diberikan sanksi. Jadi seolah-olah kembali lagi ke masyarakat. Kalau masyarakat ingin corona ini pergi, ya harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi walaupun sudah bisa di kafe sekarang, tetap kita jaga jarak. Walaupun sudah boleh keluar rumah, tetap juga menggunakan masker. Jadi karena saya orang akademisi, memang peraturan yang diberikan oleh pemerintah itu tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat juga. Ya, sehingga menaiki misalnya pesawat misalnya, kan seatnya 3 itu karena ada social distancing itu jaga jarak ya, secara fisikal itu jaga jarak, yang 3 itu menjadi 2, di tengahnya kosong. Ya, begitu protap untuk perjalanan jauh. Itu juga dengan kereta api misalnya dan bus. Tapi sekarang mudah-mudahan kita himbau masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan itu. Jadi hal-hal kecil, jadi kita ambil saja hikmahnya ya. Corona itu supaya masyarakat itu hidup bersih, itu saja intinya. Hidup bersih ya. Pulang dari bepergian, kita harus cuci tangan, cuci pakaian, kan hidup bersih itu. Kalau kita sudah menerapkan hal-hal seperti itu, insya Allah ya, corona ini akan berlalu di Indonesia. Tapi kalau masyarakat masih juga nakal, masih juga tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah, dan masih juga angka orang-orang yang terpapar corona ini bertambah, tentu kita akan kembali lagi stay at home. Mahasiswa kembali lagi diperpanjang kuliah seperti yang dibilang, tapi belum ada peraturannya ya, kita nanti kuliah sampai Desember, apakah tidak bosan itu? Makanya jaga mulai dari diri kita sendiri, tetap laksanakan protokol kesehatan ya. Kemudian sesuai juga dengan edaran surat edaran surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID itu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 itu tentang kriteria dan persyaratan masa adaptasi, masa transisi. Ya, diuji coba dulu bagaimana setelah sebetulnya ini kan supaya perekonomian lancar, karena kalau terlalu lama stay at home tentu nanti perekonomian masyarakat akan anjlok. Ya, mungkin negara akan menanggung semua kebutuhan masyarakat Indonesia yang banyak sekali. Nah, oke ya. Jadi mungkin himbauan sebagai akademisi dan juga mahasiswa saya yang banyak bergabung di acara webinar ini, kembali lagi ke diri kita sendiri ya, tetap laksanakan protokol kesehatan untuk mengurangi angka pasien yang angka terpapar COVID corona. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sangat luar biasa, yang panjang lebar disampaikan oleh Ibu Dr. Jafiza Medi. Terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya pertanyaan kita yang kedua itu diajukan kepada Dr. Pandewal, itu dari Dr. Esti Aditya dari Rumah Sakit Bidadari. Pertanyaannya kepada Dr. Pandewal yaitu, bagaimana tanggapan dokter mengenai jadwal kerja tenaga kesehatan yang tidak bisa distabil dikarenakan harus menggantikan jadwal kawan lain yang harus dirumahkan karena status ODP atau OTG? Perlukah nakes dengan status OTG atau ODP dirumahkan atau tetap berdinas seperti biasa? Kepada Dr. Pandewal disilakan. Ya, terima kasih kepada siapa tadi penanya, Rif? Penanya tadi? Dr. Esti Aditya. Terima kasih ke Dr. Esti atas pertanyaannya. Sejauh ini memang belum ada ya regulasi yang khusus tentang jam kerja tenaga kesehatan. Nah, yang sekarang ini yang menjadi regulasi sementaranya adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada juga
Kepres Keputusan Presiden nomor 68 tahun 1995. Nah, itu tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintahan. Nah, itu yang bisa kita jadikan acuan untuk jam kerja tenaga kesehatan sekarang ini. Nah, namun kalau untuk yang tenaga kesehatan yang berstatus ODP, jadi kalau kita lihat dari ini ya, dari pasal 152 Undang-Undang Kesehatan dikatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian masyarakat kan harus ikut berperan kita untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Jadi kalau tenaga kesehatan yang berstatus ODP kita tetap bekerja, nanti akan jadi sumber penularan bagi pasien-pasien mereka. Jadi kalau kita lihat dari sini ya harus dirumahkan untuk sementara. Mungkin itu Arif. Ya, terima kasih kepada Dr. Pendewa. Mungkin selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga dari Bapak Walten Williamson Masiru. Itu pertanyaan kepada Ibu untuk Dr. Maestati SHMH. Yaitu pertanyaannya, bagaimana cara untuk meminimalisir pengangguran ketika pemerintah menerapkan PSBB? Padahal banyak masyarakat yang masih memiliki berbagai kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan ekonomi di dalam keluarga dan bahkan ada mungkin saya ulang lagi. Itu pertanyaannya Ibu, bagaimana cara untuk meminimalisir pengangguran ketika pemerintah menerapkan PSBB, padahal banyak masyarakat yang masih memiliki berbagai kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan ekonominya. Kepada Ibu disilakan. Maaf, Bapak ya, dengan pertanyaan bagaimana cara meminimalisir tentang tenaga kerja, memang ini suatu PR dari pemerintah kita. Di satu sisi kita tidak boleh berkumpul, di satu sisi harus ada pembatasan. Nah, di satu sisi lagi dengan itu tadi apa yang terjadi? Yang jelas tentulah kalau misalnya tempat usaha segala macam ditutup, tentu apa dayanya? Ada perusahaan-perusahaan itu dia dengan sendirinya walaupun ditutup dia tetap memberi santunan. Tapi ada juga perusahaan, kalau perusahaan besar tentu dia tidak mampu untuk memberikan santunan itu tadi. Nah, lalu caranya untuk mengatasinya bagaimana? Nah, tentu kita kembali ke diri sendiri bagi si pekerja-pekerja itu tadi. Misalnya bagi banyak pekerja yang biasanya bekerja di kantoran kah atau di tempat lain, lalu mereka buka usaha sendiri yaitu di rumah. Seperti kita lihat sekarang, kita perhatikan sekarang mereka pada umumnya udah jualannya udah melalui internet saja lagi. Jadi kita bisa apapun sekarang kita bisa pesan. Apapun kita bisa pesan, kita lihat dan kita bisa pesan. Nah, itu merupakan suatu cara bagi tenaga kerja untuk membuka, mencari peluang lain. Jadi di sini diharapkan pada tenaga kerja jangan hanya membutuhkan atau berharap untuk bekerja pada orang lain. Nah, berusaha untuk bagaimana untuk membuka diri sendiri, mencari jalan sendiri untuk bisa menghasilkan keuangan. Nah, itu salah satu jalan yang dilakukan. Jadi dengan bisa berusaha itu tadi, dengan bisa membuka dengan macam-macam buka lapak istilahnya di internet itu tadi, itu merupakan satu kemajuan sehingga mereka bisa masih mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Mungkin itu Pak. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu atas jawabannya. Mungkin kita lanjut aja kepada narasumber kita yang kedua, itu untuk Bapak Dr. Safrudin Alun Mars. Itu ada pertanyaan dari Bapak Esron Sabarotua Tinambunan. Itu bertanya bagaimana perlindungan hukum bagi mahasiswa PPDS yang bekerja keras dalam penanganan COVID-19 karena beberapa hal yang berebar mereka harus bekerja keras karena status mereka yang menyenggam pendidikan. Dan apakah pimpinan institusi dapat mengumumkan seseorang di institusinya meski menyebutkan lembaga atau unit yang dipimpin dalam institusi tersebut? Misalkan ada 10 orang rapid test, apakah labor kesehatan dapat mengirimkan hasil rapid test 10 orang tersebut dalam satu kertas? Terima kasih. Yang kepada Bapak kami silakan atau ya. Terima kasih Pak Arif. Pertanyaan banyak nih yang saya catat dari chatting WA dari Pak Esron, tapi ini secara bergilir ya. Ada pertanyaan apa tugas apa tadi pertanyaan stigma dari PBID, kemudian apa-apa yang sudah dilakukan PBID terhadap peserta didik atau nakes yang meninggal. Karena kami begini, PBID diikutkan di Satgas COVID-19 pusat maupun di daerah-daerah. Dan saya waktu rapat dengan Pak Gubernur pun menyampaikan juga, yang disampaikan juga oleh beberapa narasumber tadi. Kita lihat di Singapura. Ada juga pertanyaan ini, orang-orang yang tidak mempedulikan aturan-aturan atau protokol kesehatan. Apa yang harus dilakukan? Kita, bangsa kita ini harus diberikan reward dan punishment. Ya, punishment-nya sanksi. Waktu itu kita di Pemda akan membuatkan sanksi terhadap orang-orang yang tidak pakai masker, yang tidak melakukan protokol-protokol kesehatan. Nah, itu kita diminta waktu itu beberapa perguruan tinggi, saya mewakili organisasi profesi, ada dari Elkam, ulama, dan segala macam. Kita harus berikan sanksi pada orang-orang yang tidak patuh. Kemudian peran PBID ya kita memberikan masukan ke institusi pendidikan. Sebab anak didik ya PPDS banyak yang meninggal. Kemarin ada yang dari Surabaya, sebelumnya ada yang dari Jakarta ya, UI, UNER ya meninggal. Organisasi yang memayungkan dari bagian-bagian dari ahli-ahli yang ada di atau perhimpunan-perhimpunan ya, induk organisasi itu PBID. Di bawahnya banyak sekali perhimpunan, penyakit dalam, OPKIN, segala macam. Ya, kita sudah menyampaikan ke Kementerian Kesehatan bahwa ada uang duka untuk teman-teman yang meninggal. Saya tidak tahu sekarang realisasinya sudah belum, tapi dari diskusi kami kemarin dari Grup Kesehatan Indonesia sampai saat sekarang belum turun. Tapi saya tidak tahu, itu kan urusan dari pemerintah yang sudah dijanjikan. Begitu juga teman-teman yang berkecimpung atau yang di garda terdepan itu ada fee dari salary dari Kementerian Kesehatan ya. Kemudian tadi ada pertanyaan pasien-pasien yang ODP, bagaimana ini sikap dari rumah sakit? Yang ODP kalau memang sudah positif PCR-nya, tentu manajemen rumah sakit tidak menganjurkan atau melarang untuk dinas, melarang ya, sebab ini akan jadi penular ya. Ada lagi pertanyaan di WhatsApp yang saya lihatkan ini, bagaimana pasien yang meninggal dilakukan protokol penguburannya itu protokol COVID. Kemudian ada gempa bumi 1 bulan atau beberapa hari setelah itu. Jelas
kalau dikuburkan sudah SOP COVID, kemudian terjadi gempa bumi dan kuburannya terbuka, jelas hostnya kan tidak ada, ya. Sebab penularan itu harus ada inang atau hostnya, dan jelas itu virusnya sudah mati. Kemudian apakah boleh dikremasi? Kremasi ini atau yang dibakar ini tentu sesuai dengan agama masing-masing. Kalau Islam tentu tidak boleh untuk ini, ya. Kemudian Ari Saloko, ya, dari Ari Saloko, pemerintah sudah menerapkan new normal. Apakah sudah tepat? Kalau daerah-daerah yang kurvanya sudah melandai secara epidemiologi dan kesehatan masyarakat, kasus-kasusnya selain kurva yang melandai ada beberapa 6 parameter dari WHO, ya, jumlah kasusnya kurang dari 50%, meninggal begitu juga, dan segala macamnya itu. Silakan, ini sudah benar diterapkan. Tapi untuk daerah-daerah lain saya no comment. Ini kan pemerintah yang membuat keputusan. Apalagi sekarang berkumpul sudah dibolehkan oleh Kapolri, ya, dan berkumpul ini ada penelitian baru. Tadi saya sudah singgung sedikit, beberapa teman Park dan ada di Korea Selatan dan di Jepang, itu ada beberapa kasus itu yang orang-orang yang sudah new normal berkumpul-kumpul di klub malam, 274 orang itu tertular. Nah, apakah ini step kedua di Korea Selatan, kita tidak tahu nih, kita amati aja. Begitu juga kejadian di Jerman, di tempat pengolahan daging sapi, ya, 2.000 orang tertular. Jadi terakhir ini saya berharap ke teman-teman peserta webinar, kalau tidak perlu betul untuk berkumpul-kumpul itu, janganlah berkumpul. Atau kita tetap ingin berkumpul, tentu protokol kesehatan perlu dilakukan. Kemudian jarak 1 sampai 1,5 meter itu betul-betul dijaga waktu kita antrian, ya. Di restoran begitu juga. Kalau dari Korea Selatan ada di call center suatu tempat, kita berkontak 15 menit dengan orang OTG atau orang yang menderita COVID-19, itu selama 10 menit aja itu bisa kita terular kalau kita tidak pakai masker. Saya gitu jawabannya, Pak Arief, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Safruddin Alun. Mungkin karena waktu kita telah bisa dinyatakan habis, ya, kita jam 4, tinggal 3 menit lagi. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin itu bisa nanti kita jawab di Instagram. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu punya Instagram, boleh di-follow Instagram yayasan. Nah, seterusnya sama buat hadiah buku dan voucher tadi, itu ntar kita share di Instagram gitu, ya. Nah, mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 15.58, itu saya kembalikan lagi kepada host, mohon maaf atas ada salah dan khilaf. Saya sebagai moderator mohon izin maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua. Baik, terima kasih kepada moderator dan Bapak Ibu narasumber semuanya. Luar biasa yang sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh 4 narasumber kita itu dapat memberikan ilmu yang bermanfaat buat peserta webinar pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu semua, seperti biasa untuk dokumentasi kegiatan dan juga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan webinar ini, saya minta dan mohon kepada Bapak Ibu semua peserta webinar untuk mengaktifkan videonya, karena saya akan men-screenshot foto untuk dokumentasi kegiatan kita. Silakan Bapak dan Ibu diaktifkan videonya. Baik, saya akan ambil di halaman pertama. Bentar, 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3.
Selanjutnya, Resma, Pak. Bapak Resma terserah. Oke. Diulangi lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Diulangi lagi slide keenam, 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Cari yang gigi, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk informasi terakhir, informasi yang akan mendapatkan buku yang berjudul Kedudukan Hukum Rumah Sakit atas Hak Pasien Pulang akan diumumkan di IG @Yayasan Adi Pramana Sumbar. Berikut juga pemenang yang akan mendapatkan voucher pulsa 50.000 untuk 4 orang. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memiliki buku ini, harga bukunya adalah 75.000. Bapak Ibu dapat membeli buku ini dengan menghubungi nomor, nanti akan saya berikan nomornya. Di grup juga bisa Ibu, nanti akan saya berikan nomornya di chat grup. Oh iya, terima kasih. Kemudian atau bisa langsung menghubungi via DM di Instagram @Yayasan Adi Pramana Sumbar. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut lagi di WA group yang sudah dibuat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dan juga kehadiran narasumber dalam kegiatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Jangan lupa Pak. di kasih semuanya. grup infonya, sertifikatnya. Ya, jangan di live dulu ya Pak, karena akan saya berikan ininya nomor yang bisa dihubungi di chat grup ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon izin ruangan ini saya akan sudah tahu ya. kita ada hitungan 5. Barangkali ada yang ingin Bu Resma tebar rencak sama. Siapa itu? Ada Amrio. Apa kabar? Ya. Gimana Pak Hendra Ritonganya, Bu? Sehat, Siapa Bu? itu? Kok nanya masalah pribadi sih? Assalamualaikum. Langsung masuk. Terima kasih Bu Resma, Bu Mestati, Terima Bu kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Baik, kembali saya akan ulang hitung mundur 1 sampai. Terima kasih Pak, kita mulai. Kemudian kita akan tutup ruangan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.